Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita membahas soal-soal pada bimbel atau soal UK PPPG atau disebut juga UKM PPG atau disebut juga dengan UTBK untuk PPG Daljab Piloting 2. Pertama di sini kita bedah dulu kisi-kisi UK PPPG UTBK PPG guru tertentu atau dalam jabatan untuk Piloting 2 tahun 2024 ini. Nah, pada video kali ini dari 8 kompetensi lulusan tersebut kita akan bahas 2 kompetensi lulusan, di mana di 2 kompetensi lulusan ini kita diminta untuk merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan, serta indikator 4 dan 5 ini Bapak Ibu dia nyambung ya, di mana di indikator 5 kita diminta untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang akan kita laksanakan di dalam soal nanti itu sesuai dengan pendekatan atau model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, di kompetensi yang keempat atau indikator yang keempat disebutkan tentang pendekatan. Nah, nanti Bapak Ibu akan dimunculkan soal pada project based learning, kemudian PBL, ada TAR, ada pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Semua itu akan kita bahas Bapak Ibu pada bimbelnya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat mengikuti bimbelnya untuk mendalami soal-soal tentang UK PPBG nanti, Bapak Ibu bisa hubungi kami ke 081 803 358 023. Nah, berikut merupakan sampel bimbel yang soal yang akan kami bahas Bapak Ibu ya. Ini hanya sampel saja. Untuk mau lebih lengkapnya nanti ada pada bimbel yang telah kami sediakan Bapak Ibu guru. Baik, sekarang kita bahas soalnya Bapak Ibu. Sekelompok peserta didik sedang memaparkan laporan belajar yang dilaksanakan selama pembelajarannya. Sekelompok peserta didik tersebut melaporkan hasil pelaksanaan proyek belajar dengan capaian pembelajaran, memahami fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan dari hasil pemaparan kelompok tersebut. Dalam situasi pembelajaran tersebut, juga guru bersama siswa melakukan penyimpulan terhadap pemaparan dan tanggapan siswa lainnya. Tahapan pembelajaran pada model pembelajaran project based learning tersebut ada pada tahap titik-titik. Apakah A. Menentukan pertanyaan mendasar, B. Evaluasi pengalaman belajar, C. Menyusun jadwal, E. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, yang E. Menguji hasilnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mencari kata kunci di dalam soal ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam project based learning ini. Baik, saya akan berikan Bapak Ibu kata kuncinya atau ciri khasnya dari sintaks pembelajaran project based learning ini Bapak Ibu ya. Nah, sekelompok peserta didik tersebut melaporkan hasil pelaksanaan proyek belajar. Nah, jadi peserta didik akan melaporkan hasil pelaksanaan proyeknya. Nah, kalau kita di dalam project based learning itu, Bapak Ibu kan ada tahap-tahapannya itu, ada menentukan pertanyaan mendasar, kemudian setelah membuat pertanyaan, kemudian mereka akan membuat desain produknya. Setelah membuat desain produk akan menyusun jadwal pembelajaran. Setelah menyusun jadwal pembelajaran, nanti guru akan monitoring keaktifan perkembangan proyek, kemudian juga nanti ada menguji hasil serta evaluasi pengalaman belajar. Nah, itu di sini Bapak Ibu kata kuncinya melaporkan hasil pelaksanaan proyek belajar. Setelah itu, peserta didik yang lain memberikan tanggapan dari hasil pemaparan kelompok tersebut. Nah, ini juga menjadi kata kunci dalam sintaks project based learning ini Bapak Ibu. Nah, dari 2 kata kunci itu Bapak Ibu atau yang menjadi ciri khasnya, nah maka kita akan bisa menentukan sintaks project based learning tersebut ada pada tahap yang mana. Nah, apakah A menentukan pertanyaan mendasar?
Nah, kalau menentukan pertanyaan mendasar Bapak Ibu, kalau kita analogikan misalkan dalam membangun sebuah rumah, kita ingin membangun rumah itu gaya apa sih? Nah, berarti untuk jawaban A ini bukan yang melaporkan hasil. Kemudian yang B, evaluasi pengalaman belajar. Nah, jawaban B Bapak Ibu itu merupakan tahap yang dijalani oleh siswa di sini, yaitu melaporkan hasil pelaksanaan proyek belajarnya dan juga nanti dari melaporkan hasil itu siswa yang lain akan memberikan tanggapan dari hasil pemaparan kelompok tersebut. Maka jawaban B kita akan simpan. Nah, ini merupakan tahap terakhir pada pelaksanaan atau tahap sintaks project based learning. Ini sintaks ke-6 nanti Bapak Ibu ya. Kemudian menyusun jadwal. Nah, kalau menyusun jadwal itu Bapak Ibu itu dilaksanakan setelah siswa mendesain produknya. Nah, setelah mendesain produk itu siswa akan menyusun jadwal pembuatannya Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban C ini kurang tepat. Kalau menyusun pembuatan jadwal itu mereka akan menentukan waktu untuk melaksanakan proyek tersebut, berapa waktu yang akan digunakan. Kemudian yang D, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, kalau memonitoring Bapak Ibu nanti siswa akan melaksanakan proyeknya, kemudian guru akan melihat keaktifan dari siswa tersebut. Itu untuk jawaban yang D. Kemudian yang E, menguji hasil. Nah, kalau menguji hasil Bapak Ibu itu untuk membuktikan dan melihat kembali terkait dengan hasil proyek yang telah dilaksanakan tersebut. Nah, baru nanti setelah menguji hasil akan mengevaluasi pengalaman belajarnya melalui melaporkan hasil pelaksanaan proyek dan juga siswa lain nanti akan memberikan tanggapan dari hasil pemaparan kelompok tersebut. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, kalau di bimbel Bapak Ibu kita akan berikan analogi-analogi untuk lebih memahami terkait dengan project based learning ini. Baik Bapak Ibu, kami untuk bulan Oktober nanti akan melaksanakan bimbel UK, PPPG, UTBK, PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Bapak Ibu bisa mendaftar di 081803358023. Nah, pendaftarannya ke sini Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk pelaksanaannya nanti kita akan laksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Pelaksanaan bimbel kita laksanakan melalui Zoom meeting. Biayanya hanya 200.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas 10 kali pertemuan, gratis e-modul, gratis tryout, gratis video rekaman bimbel juga nanti Bapak Ibu ya akan kita berikan. Nah, semua soal yang kita bahas Bapak Ibu itu berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG yang tentu Bapak Ibu sudah dapatkan di saat Bapak Ibu guru kemarin melakukan orientasi ya. Nah, di orientasi kemarin Bapak Ibu diberikan 8 kompetensi lulusan PPG itu merupakan landasan utama di dalam soal-soal UK, PPPG, UTBK-nya nanti. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tampak menunjukkan pada siswa sebuah foto atau gambar yang menunjukkan tumpukan sampah yang ada di tepi jalan dan di tengah-tengah lingkungan yang padat penduduk. Dari gambar tersebut, siswa akan mengamati gambar atau foto yang ditunjukkan guru. Siswa akan diminta untuk memberi tanggapan dan pendapat mengenai gambar atau foto yang diberikan. Siswa akan diberi kesempatan untuk menetapkan permasalahan yang terjadi dalam bentuk pertanyaan yang mana harus berhubungan dengan gambar yang sedang diamati tersebut. Dalam sintaks pembelajaran problem based learning, maka aktivitas pembelajaran tersebut masuk dalam sintaks titik-titik. Apakah A, orientasi peserta didik pada masalah
B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di dalam sintaks problem based learning Bapak Ibu itu ada 5. Yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di mana nanti siswa akan diberikan sebuah gambar, bisa penjelasan, bisa membaca buku. Yang penting itu untuk orientasinya atau memperkenalkan masalah yang akan diselesaikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 kata kunci yang mendasari sintaks ini atau yang bisa kita gunakan untuk menentukan sintaks apa sih yang dipelajari di dalam soal ini. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran guru tampak menunjukkan pada siswa sebuah foto dan gambar yang menunjukkan tumpukan sampah yang ada di tepi jalan dan di tengah-tengah lingkungan yang padat penduduk. Nah, di sini Bapak Ibu berarti di kalimat awalnya kita sudah dapat menentukan bahwa tahapan ini ada pada orientasi atau dengan kata lain pengenalan masalah yang akan diselesaikan oleh siswa. Nah, dari orientasi itu Bapak Ibu, nanti siswa akan membuat pertanyaan atau menetapkan permasalahan yang terjadi dalam bentuk pertanyaan di sini ya. Nah, jadi pertanyaan itu dibuat untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan. Nah, jadi kalau masa membuat pertanyaan Bapak Ibu di sini itu masuk ke dalam orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kata kuncinya nanti Bapak Ibu untuk orientasi peserta didik pada masalah pada sintaks problem based learning itu adalah guru tampak menunjukkan pada siswa sebuah foto atau gambar. Nah, itu aktivitas pengenalan dulu Bapak Ibu terkait dengan masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, pengenalan itu kan sama artinya dengan orientasi. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah mengorientasi siswa, maka guru akan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini nanti tahapan-tahapannya Bapak Ibu di dalam sintaks based learning ya. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu pembelajarannya nanti bisa Bapak Ibu ikuti bimbel yang kami laksanakan ya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat juga untuk membeli e-book UPPCK UTBK yang berisi SJT PCK, silakan Bapak Ibu hubungi ke nomor kami di 081803 358023. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sajikan pada video kali ini. Kami tidak bisa memberikan yang lebih banyak Bapak Ibu karena waktu yang sangat mepet ya, dengan waktu bimbel juga di sini Bapak Ibu kuliah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.